Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada dua tipe murid Tuhan yang pernah saya temukan dalam pengalaman saya ketika berada di tengah-tengah umat. Yang pertama adalah orang yang merasa dia tidak mampu melakukan apa-apa pun, merasa tidak punya kemampuan apapun untuk bisa melayani di tengah gereja. Ini tipe yang pertama. Yang kedua adalah ada orang yang merasa mampu melakukan segalanya, bahkan kadang-kadang ingin melakukan yang ada di luar kuasa dan tanggung jawabnya. Suatu kali ketika pemilihan pengurus gereja di sebuah stasi kecil, lalu kemudian ketika sudah dipilih, ada seorang bapak yang dipilih menjadi pengurus gereja di stasi itu. Waktu itu dipilih sebagai ketua. Jadi ketua pengurus stasi. Tapi begitu ditunjuk menjadi pengurus ketua stasi, dia mengatakan, "Saya tidak bisa. Saya tidak mampu menjadi ketua." Baik, kalau begitu, karena tidak bisa dipaksakan, kita tawar. Kalau begitu, jadi sekretaris saja. Waduh, saya juga tidak bisa, Romo, karena saya juga tidak mampu untuk menjadi sekretaris. Lalu kemudian setelah itu kita tawar, jadi bendahara atau jadi wakil saja. Tapi dia juga mengatakan tidak bisa, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Sampai kemudian terakhir kita tawarkan untuk menjadi salah satu bagian dari seksi di stasi. Tapi itu pun tidak diterima dengan alasan saya tidak punya kapasitas, saya tidak punya kemampuan. Dari pengalaman ini, saudara-saudariku, sesungguhnya kalau kita sadari, tidak ada seorang pun yang tidak bisa apa-apa sehingga dia tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai murid Tuhan. Kalau kita lihat dalam Injil hari ini, para murid Yesus diutus, dipanggil, lalu diberi kuasa. Ini yang seringkali kita lupa bahwa kemampuan yang diberikan, yang ada pada kita itu kemampuan yang diberikan oleh Yesus, kuasa sebagai murid sebelum kita diutus. Maka sebenarnya
Tidak ada seorang pun yang tidak mampu apa-apa, sehingga dia tidak ambil bagian dalam pelayanan, dalam perutusan Tuhan, dalam kehidupan kita. Maka ketika dalam pemilihan pengurus itu, saya tanya kepada Bapak ini, lalu Bapak bisanya apa? Sebagai apa? Lalu dia juga katakan, tidak bisa Romo, jangan dulu, saya tidak bisa apa-apa. Nah, saudara-saudariku, ketika kita sampai pada tidak bisa apa-apa, kita tidak sadar bahwa perutusan kita sebagai murid, kita dipanggil sebagai murid, adalah dipanggil dengan diberi kuasa. Itulah yang kita lihat dalam perutusan para murid hari ini. Lalu yang kedua, tipe yang kedua ini adalah ketika orang merasa mampu melakukan segala sesuatu yang tidak berada dalam kuasanya. Suatu ketika ada orang yang kemudian ingin melakukan kegiatan di stasi itu. Ingin melakukan kegiatan, seorang pengurus juga ingin melakukan kegiatan yang lingkupnya terlalu besar. Ingin mempertobatkan orang-orang yang tidak pernah ke gereja, yang bukan Katolik. Dia ingin berkhotbah di tengah-tengah orang, misalnya ketika menemukan para penjudi, ingin berkhotbah di tempat itu dengan mengatakan, kita harus mempertobatkan mereka, Romo. Kita harus hadir di sana. Kita harus membawa mereka ke dalam gereja kita. Lalu semua agama, semua keyakinan ingin dipertobatkan oleh orang ini. Tapi kalau kita lihat juga dalam Injil hari ini, Yesus juga memberi batasan kepada perutusan para murid. Dia memberi batasan yang lebih kecil dulu, nanti lingkup yang lebih besar diberi lagi kuasa berikutnya. Maka ketika Yesus mengutus para murid, dia katakan, jangan pergi ke tempat-tempat lain, pergilah dulu kepada orang-orang Israel, umat Israel yang hilang, kawanan domba dari umatku Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memang memberi kuasa kepada para murid, kepada kita. Dengan kuasa itu kita punya kemampuan untuk menjadi pewarta. Tapi sekaligus dia juga memberi batas ruang bahwa kita harus berkarya. Jangan terlalu berpikir terlalu jauh, tapi berkarya di lingkup yang kecil. Maka karena itu, sebelum kita mewartakan pertobatan, mempertobatkan orang-orang jahat, mungkin kita dipanggil pertama-tama mempertobatkan orang-orang yang hilang dari keluarga kita masing-masing. Sebelum kita ingin mempertobatkan bangsa-bangsa, ingin membawa orang-orang lain ke dalam gereja, mungkin kita dipanggil juga pertama-tama mempertobatkan orang-orang yang ada dekat dengan kita. Dan mewartakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Maka saudara-saudariku, panggilan para murid ini adalah panggilan kita. Kita diajak oleh Allah untuk menjadi bagian dari pewartaannya yang diberi kuasa oleh Dia sendiri. Amin.